arahnya? Ya, tidak salah lagi. Itu adalah arah ke Gunung Dadakan. Ke tempat kami tua seperti yang dikatakan orang-orang tadi. Ya! Cepat, lapor kami tuh. Baik. Siapa Kisanak berdua ini? Ada keperluan apa ke sini? Kami ingin bertemu dengan kami tua. Untuk keperluan apa? Hanya kami tua Gunung Dadakan yang boleh tahu. Kalau begitu, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya yang jelas keperluannya yang boleh masuk. Silakan pergi. Atau kalian berdua akan bernasib buruk seperti Ratu Gendrawani, Sengkang Baplang, atau Singa Maruta yang berkekuatan Rahwana Raja itu. Mereka sudah duluan ke sini, Wirat. Ya, dan mereka memang bukan tandingan Sang Prabu Kontadanu. Sang Prabu? Sang Prabu Kontadanu? Ya. Sang Prabu Kontadanu? Berarti di sini punya raja? Punya raja dan menjadi sebuah negara baru. Ini negara dalam negara namanya. Kalau begitu, desas-desus itu benar. Kita harus bertemu dengan Sang Prabu Kontadanu. Ya. Serang mereka! Ada apa ini? Maafkan kami, Ki. Ya, maafkan kami kalau kami menjadi tak terkendali. Kenapa jadi tak terkendali? Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Worongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh, apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu? Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abot Nyadong dawuhing Gusti Prabu seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Hita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawijaya Danu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar. Rongko, Gedewa, hajar mereka! Luar biasa tenaga Prabu Kontadanu ini. Tak mungkin kuhadapi dengan rengkahku. Bagaimana? Mau terus? Atau kalian pulang tanpa nama? Ya!
Baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan rengkah gunung. Iya, Wirat. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ya, ada apa sudah Wirat? Gusti Prabu, mohon ampuni kami Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Kontawijaya Danu sangat sakti mandraguna Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat Gusti. Tunggu sudah Wirat. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patihnya. Iya Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung. Iya Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patihnya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patihnya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Kontadanu Gusti. Dan kedua patinya bernama Wrongkodanu dan Gandewa Danu Gusti Prabu. Sudah Wirat. Nyandung Dawu Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patihnya itu. Lalu apa yang harus kami lakukan Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Kontadanu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Kontawijaya Danu. Ya Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Kasinggihan Dawu. Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari Kontawijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya sudah Wirat dan ini istri saya Lokahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Kontawijaya Danu yang berada di padukuhan ini. Kontawijaya Danu memang ada di sini, sudah Wirat. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Ya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Kontawijaya Danu. Mengadu rengkah gunung dengan Kontawijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku. Maaf Sang Prabu, kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma. Iya. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... Saya tahu. Ini Sang Prabu. Ini bukti itu. Cincin inikah yang Sang Prabu maksudkan? Ya, bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling Dharma jika Sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti Sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusara Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Kontawijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi, kita ketemu di sini. Sudah Wira, bawalah Kontawijaya Danu beserta Warongko dan gendewanya, katur Prabu Angling Dharma. Sebab memang Prabu Angling Dharma lah yang berhak memiliki senjata Kontawijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudah Wira.
Ternyata mereka bertiga jelmaan dari Konta Wijaya Danu kita. Iya, Wirat. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Konta Wijaya Danu. Terima kasih kami tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa, itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Konta Wijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Konta Wijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sembah bakti saya kepada Gusti Prabu Angling Darma. Ya, selamat tinggal kami tua. Silakan. Percaya tidak, Ki? Siapapun pemenang dan berhasil membawa Konta Wijaya Danu, dia pasti lewat sini. Iya, Adi Hanusara benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sesuai rencana. Menang Cacak, kalah Cacak. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Iya, baik. Ya, Braja Banyu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik, Raden. kamu Hanusara. Kamu membokoku karena menginginkan senjata Konta Wijaya Danu yang kubawa. Hah? Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku.
Selamat datang menantuku. Selamat datang. Sembah bekti nanda katur Ananda Prabu. Iya. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sembah bekti nanda katur Bunda Ratu. Iya, iya. Restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih, Bunda. Cepat beri Bunda cucu ya. Iya. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Wenda? Gayatri? Tidak salah kan kalau Ramanda dan bundamu ingin segera bopong cucu? Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, iya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Katiwanda yang akan mengajak lari paginya, Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang akan dilakukan duanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengarahkan cucu kita. Ya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Ampun Gusti Prabu. Lapor Gusti Prabu. Ya, ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat. Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Kontawijaya Danu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Kontawijaya Danu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini belum kembali ke Malwapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri? Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Ayo, kau ikut aku. Maaf, sang begawan. Sang begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari Sudawirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun! Sang begawan, aku mencari Sudawirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malwapati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putro. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Hah, sang begawan bukan seorang begawan. Hah? Kenapa seorang patih yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya. Keterlaluan. Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Duko Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu, sang begawan. Oh, Sudawirat, Lokahita? Ampun, Gusti Patih. Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya. Sudawirat, berikan Kontawijaya Danu padaku.
Sebab apapun dalimu, Kontawijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi Sang Begawan. Kontawijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Darma. Walaupun Sang Begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan. Banyak omong. Rebut Kontawijaya Danu untukku. Serang! Cambuk petir Baskara. Ayo maju Batik Matrim, serang aku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Serahkan Kontawijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malawapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kontawijaya Danu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Giri Sadoso. Oh. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kontawijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu. Tunggu! Tunggu, Sang Prabu! Tunggu! Sudah selesai. Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kontawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sebab kami Tidak, katur Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu, Sudawira. Sang Kontawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih, Sudawira.